Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSA yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan saya Ivan Julianto dalam program RSA Menyapa. Sudah lama saya tidak menemani sahabat RSA dalam program ini. Sangat kangen di kursi panas ini bersama Alfi. Dr. Alfi. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara remaja muda lelah kenali anemia pada remaja. Itu topik kita hari ini. Nah, sebelum saya melalui jalannya talkshow ini pada hari ini, mohon izin untuk menyampaikan sebuah data. Menurut data dari Depkes 2020, didapatkan penderita anemia pada remaja putri khususnya berjumlah 33,7%. Apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya? Telah hadir narasumber yang tentunya akan menjawab keingintahuan sahabat yang ada di rumah dengan beliau, dokter pelaksana di Rumah Sakit Hasyim Asyari, Dr. Alfi Nikmatur Rahmah. Betul ya, Dok? Ya. Baik. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya hari ini senang bisa Alhamdulillah. hadir di sini. Luar biasa. Terus agak deg-degan juga ya buat nyapa sahabat-sahabat RSA ini. Oke, kita nanti akan ngobrol santai, Dok. Oke. Kita akan diskusi selama 1 jam untuk menemani sahabat RSA yang ada di rumah. Baik, sahabat, simak terus obrolan jalannya talkshow RSA Menyapa dan dapatkan giveaway yang menarik. Caranya gampang. Teman-teman hanya bisa memfollow Instagram dan TikTok di @rs.hasyim_asyari dan Facebook Rumah Sakit Hasyim Asyari dengan lengkap, serta jangan lupa untuk di-subscribe YouTube-nya di @rs_hasyim_asyari1. Baik, kita akan menyapa sahabat RSA yang ada di rumah dengan tema yang sudah disampaikan di awal, mudah lelah, kenali gejala anemia pada remaja. Baik, Dok, sebelum kita ngobrol terkait panjang lebar, Dok, definisi anemia seperti apa, Dok? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana. Saya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Hasyim Asyari ini. Nah, teman-teman semua, kita di sini nanti akan sharing bersama ya tentang anemia khususnya pada remaja, karena untuk prevalensi anemia terbanyak di Indonesia dan di dunia itu diderita pada remaja, khususnya remaja putri. Nah, sebelum itu kita bahas sendiri definisi dari anemia. Anemia itu adalah suatu kondisi atau suatu gejala klinis di mana dia itu disebabkan karena penurunan kadar Hb atau hemoglobin, sehingga si Hb ini tidak bisa menjalankan fungsi fisiologisnya dengan baik di dalam tubuh. Nah, Hb sendiri itu kan fungsinya itu sebagai pembawa oksigen ya. Dia itu sebagai kendaraan yang ditumpangi oksigen yang untuk mensuplai semua jaringan otot, jaringan otak di dalam tubuh kita. Sehingga jika Hb ini turun atau terjadi anemia, pasti dia akan menimbulkan beberapa gejala klinis ya yang muncul seperti mudah lelah, seperti yang topik kita sekarang akan bahas seperti itu. Jadi si Hb sendiri ini itu tuh salah satu juga jenis dari eritrosit atau sel darah merah. Dia itu akan mengikat oksigen dan juga akan mengedarkannya ke seluruh tubuh seperti itu. Oh. Untuk gejala utamanya seperti apa, Dokter? Sebenarnya gejala anemia itu beragam jenisnya. Dari mungkin saya akan menjelaskan dari kriteria anemia menurut WHO dulu ya. Jadi anemia itu dikriteriakan menurut WHO itu berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kenapa seperti itu? Karena memang dari setiap usia itu berbeda-beda. Patokan normalnya itu berapa untuk pas Hb ya, Hb normal itu berapa seperti itu. Dari kriteria WHO sendiri itu anemia dibagi jadi derajat ringan, sedang, dan berat seperti itu. Nah, untuk usia-usianya biasanya pada usia, untuk yang normalnya dulu ya, kriteria hemoglobin normal. Jadi pada anak-anak, terus kemudian perempuan dewasa itu normalnya itu sekitar 12. Kemudian pada lelaki itu sekitar 13, kemudian pada wanita dan ibu hamil dia itu 11.
Jadi HB11 pada ibu hamil itu masih kategori tidak anemia seperti itu, masih dalam batas normal seperti itu. Kalau misalnya kurang dari itu biasanya bisa disebut anemia. Tapi anemia sendiri kan dibagi berdasarkan kriterianya tadi yang ringan, sedang, berat, di mana nanti untuk dokter itu bisa memberikan tata laksana lebih lanjut. Oh, yang ringan butuh tata laksananya apa, sedang apa, dan berat itu apa. Untuk angka-angkanya nanti itu saya nggak hafal ya tentang rentangnya berapa ringan, sedang, berat. Yang pasti yang harus kita aware itu yang berat ya. Gimana? Karena itu kan sudah kondisi gawat darurat kalau sudah anemia berat, derajat berat. Anemia derajat yang sudah disebabkan yang disebutkan derajat berat anemia itu ketika hemoglobin itu sudah kurang dari angka 8 pada anak-anak dan juga pada orang dewasa seperti itu. Mau dewasa laki-laki perempuan sama. Kalau kurang dari 8 itu sudah masuk anemia derajat berat. Kalau pada ibu hamil itu kurang dari 7 seperti itu. Nah, untuk yang derajat berat ini biasanya harus dibutuhkan untuk transfusi darah seperti itu. Tapi nanti itu tergantung apa penyebab penyertanya seperti itu. Nah, setelah itu selain ibu hamil sendiri, kenapa kok kadar HB-nya itu HB11 itu masih dianggap normal ya? Karena ibu hamil sendiri kan seiring bertambahnya berat badan, volume tubuh gitu-gitu kan, ibu hamil kan juga sama berbagi ya sama yang janin di dalamnya. Jadi HB segitu itu masih dianggap normal. Ada gejala khusus nggak dok ketika remaja khususnya mengalami anemia? Artinya untuk sahabat RSA yang ada di rumah itu bisa menilai diri sendiri gitu dok. Oh, sepertinya saya kurang darah nih. Nah, apakah ada kriteria atau tanda secara khusus dokter? Gejala anemia itu sebenarnya beragam. Yang umum banget itu yang 5L ya, yang dikenal masyarakat, yang lemah, letih, lesu, lunglai, lemas ya kalau nggak salah itu, atau lalai ya. Itu yang sangat umum. Nah, yang sangat umum dikenal oleh masyarakat. Tapi tidak semua pasien atau tidak semua yang mengalami anemia itu punya gejala itu. Jadi itu tidak pasti, tapi secara umum ya memang itu. Karena apa kok bisa merasa seperti itu khususnya pada remaja? Kan remaja sendiri itu jadi sebenarnya tuh ada lima kategori yang dia itu rentan banget terjadi anemia. Pertama, anak-anak usia kurang dari 5 tahun, kemudian remaja, dan juga ibu hamil ya. Itu salah tiganya itu tadi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Karena pada remaja sendiri itu kan usianya sedang sedang pertumbuhannya sangat cepat seperti itu. Jadi sintesis hemoglobin itu yang dibutuhkan juga sangat banyak. Zat besi yang dibutuhkan juga sangat banyak untuk pembentukan hemoglobin. Tetapi pada remaja sendiri sekarang itu intake zat besinya juga sangat kurang ya, dari jajan-jajanan yang dikonsumsi ya. Terus makanannya kan juga nggak gizi seimbang. Biasanya kan suka jajan sembarangan seperti itu kan, gizinya nggak ada zat besinya dan lain-lain. Itu juga yang menyebabkan remaja itu lebih sering terkena anemia. Dan juga apalagi perempuan yang sedang perempuan yang sedang pertumbuhannya juga sangat cepat dan dia dibarengi dengan menstruasi. Nah, dia itu penyerapan zat besinya itu harus tiga kali lipat lebih besar daripada yang normal seperti itu. Jadinya remaja kenapa sering kali terkena anemia ya, karena faktor-faktor tersebut, karena pertumbuhannya sangat cepat tetapi intake-nya juga kurang untuk penyerapan zat besi. Dan juga itu tadi, misalnya banyak yang diet yang tidak tahu ini ya keseimbangan gizinya, itu juga mempengaruhi seperti itu. Kemudian dari gejalanya sendiri itu tadi yang lemah, letih, lesu, lunglai ya, lemas, itu terjadi karena yang tadi fungsi dari HB sendiri. HB sendiri kan fungsinya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, ketika HB itu kan oksigen itu kan sangat vital ya di dalam tubuh kita itu ya. Betul. Untuk pernafasan, untuk energi ya tentunya, untuk energi dia akan mensuplai otak dan juga otot kita. Nah, ketika suplai oksigen ke dalam otak aja udah kurang karena HB-nya tadi sudah kurang ya, tentunya otak ini tidak mendapatkan sinyal oksigen yang baik, sehingga nanti gampang lemas, terus cenderung kadang-kadang tidak bisa berkonsentrasi. Itu yang biasanya orang tua itu membawa anaknya ke dokter karena ini sulit berkonsentrasi, mudah lelah, ngantukan. Kalau diajar itu kena apa seperti itu. Nah, itu bisa karena anemia. Hati-hati karena anemia seperti itu, karena itu suplai oksigen ke dalam darahnya aja, ke dalam otaknya aja sudah berkurang seperti itu. Jadi yang harus diwaspadai itu untuk remaja-remaja seperti itu. Terus
regenerasi anemia ini sebenarnya kayak siklus sekali seperti itu. Misalnya remaja yang sudah menderita anemia yang tidak diobati, nanti dia itu ditakutkan ketika hamil itu pasti akan menderita anemia karena ibu hamil anemia itu sudah sewajarnya karena dia itu ya ada 2 suplai yang harus tersuplai gitu ya, HB-nya cuma suplai organnya itu. Tapi ketika remajanya sendiri aja nggak diobati, ketika nanti sudah hamil, dia di masa depan akan hamil itu ya nanti semakin anemia bisa sampai yang derajat berat seperti itu. Nah kemudian nanti yang sudah ibu hamilnya misalnya tidak diobati juga anemianya, nanti ngaruhnya ke janinnya. Nah itu ngaruh ke janinnya itu bisa anaknya itu nanti penurunan fungsi otak atau penurunan fungsi kognitif sampai anaknya bisa IUGR atau intrauterine growth factor, atau dia itu janinnya nggak berkembang sesuai dengan usia kehamilan sehingga nanti jadi stunting kayak gitu. Nah, itu nanti muter lagi, misalnya dia stunting nggak diobati, nanti sampai remaja di anemia lagi gitu. Jadi muter siklusnya kalau anemia yang remaja sendiri aja nggak diobati kayak gitu. Tertanggulangi. Baik, sahabat remaja di luaran sana, selamat beraktivitas. Kami sampaikan untuk sahabat RSA yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar, nanti disampaikan, nanti akan kami bahas, akan kami jawab. Kalaupun nanti tidak sempat dijawab, nanti akan kami sampaikan di Instastory di @rs.hasyim-asyari. Baik, Dok, terkadang pernah dapat curhatan, Dok, kalau misalnya kurang darah itu salah satunya kayak pusing gitu, apakah juga salah satu dari gejala umumnya, Dok? Betul, karena pusing sendiri kan tadi kan karena ya mekanisme otaknya tadi kekurangan oksigen. Sekali lagi kembali lagi ke fungsi hemoglobin yang dia itu sebagai kendaraan utama oksigen. Jadinya kalau misalnya memang dia HB-nya jumlahnya aja sudah kurang, kendaraannya sudah kurang, ya gimana mau ngangkut ke dalam otak, jadinya dia bisa sampai pusing seperti itu. Tapi pusing sendiri kan banyak macamnya ya, nggak cuma karena anemia aja, bisa karena stresor dan lain-lain. Jadi harus dipastikan dulu ini memang pusingnya karena anemia atau tidak melalui pemeriksaan ya. Mungkin nanti pemeriksaannya itu bisa dari lab seperti itu untuk mengenali kadar hemoglobin. Pun nanti setelah tahu kadar hemoglobin nanti ada pemeriksaan lanjutan. Jadinya yang menentukan sebenarnya anemianya itu apa penyebabnya. Apakah anemia ini karena kekurangan zat besi atau karena suatu penyakit kronis, itu nanti ada pemeriksaan tambahan seperti itu. Tidak hanya lihat kadar HB-nya saja, tapi ada pemeriksaan lain misalnya apusan darah dan lain-lain seperti itu. Kalau pusing memang sih salah satu gejala dari anemia karena itu tadi suplai ke dalam otak, suplai oksigen ke dalam otak berkurang. Terus biasanya gejala yang timbul sering itu ketika HB itu sudah lebih kurang dari 7 ya. Kurang dari 7 itu kan pasti sudah kelihatan sangat pucat, terutama pada konjungtiva kita. Jadi kalau ada pasien datang dia sudah kelihatan pucat, kita pasti memeriksa itu, dokter tuh memeriksa dari ini konjungtivanya yang bagian dalam itu. Biasanya itu kalau sudah putih itu berarti ini kayaknya anemia nih. Terus habis itu di kuku kita, di bawah kuku gitu. Pokoknya selaput-selaput yang tipis-tipis itu kalau misalnya sudah putih, terus bibirnya tetap pucat, itu seperti memang gejala klinis dari anemia. Tapi biasanya anemia yang sudah sangat berat ya, misalnya kurang dari 8 itu biasanya tampak seperti itu gitu. Pengecekan itu bisa dilakukan oleh orang awam, Dok. Kalau misal dilihat dari matanya terlihat pucat, atau nggak gitu dilihat dari kukunya itu terlihat pucat, orang awam bisa ya, Dok? Bisa. Biasanya kan kita kayak, aku capek, ini aku anemia nggak ya? Itu kan aku capek biasa apa capek anemia, itu bisa kita lihat dari ininya, dari konjungtivanya dibuka gini, ini anemis atau warna putih enggak, pucat enggak, terus kemudian bibirnya gimana, kemudian yang di bawah kuku. Biasanya kalau misalnya HB kurang dari 8 itu sudah terlihat itu memang anemia ya, kalau kurang dari 8 karena sangat pucat gitu. Pasien-pasien yang datang dengan HB-nya kurang dari 8 dan memang biasanya dibutuhkan transfusi kalau sampai seperti itu. Terus untuk di IGD biasanya kalau HB-nya sudah kurang dari 8 kita pasti meskipun dia tidak merasa sesak ya, biasanya kan keluhannya cuma kenapa Bu keluhannya lemas gitu, atau jadi tidak ada sesak, tidak ada apa-apa, tapi tetap kita pasang oksigen. Karena apa ya, tadi kendaraannya yang mengangkut aja sudah kurang, jadi kita tambahkan oksigen, suplai oksigen tambahan gitu. Kalau misalnya suruh tarik nafas gitu, gimana, Dok? Itu membantu nggak kira-kira? Masih kurang kayaknya. Masih room air, masih oksigen tambahan, jadi kayak butuh suplai oksigen tambahan
Baik, Dok, ini juga yang mungkin perlu diketahui oleh sahabat RSA, yang membedakan antara kadang istilah dari orang awam itu kan apa ya? Contohnya begini, wah kelihatannya darah saya rendah nih. Nah, padahal itu yang dimaksud adalah tekanan darah. Nah, kira-kira perbedaan antara tekanan darah sama darah rendah itu apa tuh? Sebenarnya itu ya kadang ini aku kurang darah apa darah rendah gitu kan. Ini aku darah rendah, aku kurang darah kan sama-sama lemes ya biasanya Iya, ya. betul. Terus sebenarnya itu dua sesuatu yang berbeda ya. Kalau kurang darah atau anemia kan berarti penurunan kadar hemoglobin dalam tubuh. Kalau darah rendah atau hipotensi itu tekanan darahnya yang rendah atau kekuatan jantung untuk berkontraksi itu rendah gitu sehingga nanti tensinya itu semakin rendah. Tetapi anemia tersebut juga bisa menyebabkan hipotensi. Contohnya misal dia anemia yang perdarahan ya, misalnya pada ibu persalinan terus mengalami perdarahan yang sangat banyak, HB-nya kan pasti turun ya, pastikan itu karena ada perdarahan banyak, dia kan pasti tensinya juga ikut turun karena mengkompensasi semuanya itu seperti itu. Jadinya untuk dua itu sebenarnya berbeda, apa darah rendah dan juga kurang darah itu berbeda. Satunya karena kekurangan HB, yang satunya karena fungsi dari kontrabilitas dari jantungnya sendiri untuk memompa itu rendah gitu, jadinya darah rendah kayak gitu. Sama sih biasanya memang keluhannya lemes gitu. Tapi biasanya yang orang-orang hipotensi ya tidak anemia bisa gitu kan. Orang anemia tidak selalu hipotensi gitu, karena anemia misalnya pada misal penyakit ginjal gitu pasti tensinya malah tinggi gitu. Padahal dia HB-nya 4 gitu kan. Iya. Dok, kira-kira untuk penderita yang anemia itu kira-kira bisa sembuh total nggak dok? Jangan dijawab dulu dok. Saya ingin menyapa sahabat RSA yang ada di rumah, selamat bergabung. Atau mungkin ada yang baru bergabung. Simak terus obrolan kami, jangan lupa dan jangan dilewatkan, tetap stay tune di program RSA Menyapa dan dapatkan giveaway menarik untuk sahabat RSA, serta follow Instagram kami di @rs.hasyimashari. Kemudian ada Facebook di Rumah Sakit Hasyim Asyari lengkap ya. Kemudian jangan lupa di subscribe YouTube kami di @rshasyimashari 1. Jangan lupa kami juga ada yang namanya Poli Medical Check Up setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. IGD buka 24 jam. Kami ada untuk mengatasi solusi kesehatan Anda. Baik, tadi dok, kira-kira kalau misalnya anemia yang sudah apa ya, sudah kumat-kumatan, kalau misalnya orang sederhananya itu bisa disembuhkan secara total nggak dok? Gini Pak Ivan, sebelum itu saya mau bahas tentang klasifikasi anemia berdasarkan penyebabnya dulu. Oke, mungkin ya boleh. biar nanti nyambung ke arah situ. Jadi anemia berdasarkan penyebabnya itu diklasifikasikan menjadi 3. Anemia karena kurangnya produksinya, anemia karena perdarahan hebat atau yang dia kasat mata, jadi tampak itu darahnya itu anemia kasat mata atau perdarahan, atau anemia karena terlalu banyak penghancuran sel darah merah. Jadi di masing-masing itu tuh berbeda-beda nanti. Jadi kalau yang kurangnya produksi sel darah merah itu bisa disebabkan karena paling banyak di dunia dan di Indonesia itu karena anemia defisiensi besi nomor 1 itu. Dia itu akan menurunkan produksi sel darah merahnya tadi ya, karena penyerapan zat besinya juga berkurang. Kemudian bisa anemia akan defisiensi vitamin B12, asam folat itu termasuk juga yang bikin produksinya menurun seperti itu. Kemudian yang kedua karena anemia karena perdarahan atau anemia yang tampak lewat kasat mata, jadi kelihatan banget misalnya tadi yang ibu hamil setelah melahirkan kan pasti ada perdarahan, atau pada trauma berat seperti kecelakaan yang keluar darahnya banyak, kemudian pembedahan gitu, itu pasti kan tampak ya, dia itu keluar darah banyak itu ya, anemia perdarahan seperti itu. Yang ketiga itu anemia karena destruksi dari sel darah merah. Jadi umur sel darah merah dalam tubuh kita itu sebenarnya 120 hari ya. Tetapi sebelum 120 hari ada beberapa kondisi yang dia itu sudah didestruksi atau dirusak. Itu karena beberapa penyakit terutama itu pada penyakit autoimun dan juga penyakit thalassemia kayak seperti itu. Untuk itu kan sangat kompleks, mungkin nanti itu akan lebih ke arah spesialistiknya, bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam seperti itu untuk yang anemia seperti ini. Kemudian
saya membahas tentang yang anemia defisiensi besi, di mana karena itu memang paling banyak di dunia dan di Indonesia sendiri. Jadi anemia defisiensi besi itu kan Fe sendiri itu kan fungsinya Hb, jadi hemoglobin yang fungsinya itu untuk kendaraan oksigen di dalam tubuh itu, Hb itu disusun dari beberapa protein dan juga mineral Fe atau zat besi. Nah, zat besi ini sendiri itu kenapa kok bisa defisiensi atau bisa berkurang ya, karena ada penyebabnya, itu ada gangguan absorpsi dari zat besinya atau kurang intake zat besinya ke dalam tubuh. Nah, seperti itu. Kenapa kok bisa intake-nya itu kenapa kurang ya? Karena tadi kebanyakan remaja yang tidak tahu gizi seimbang untuk mana sih makanan yang mengandung gizi yang mengandung zat besi yang sangat banyak seperti itu. Jadi untuk makanan yang mengandung zat besi yang sangat banyak biasanya paling banyak itu di hati apel ayam. Itu dalam 100 gram itu mengandung sekitar 11 mg zat besi kalau nggak salah. Setelah itu daging-dagingan seperti itu. Nah, dimana kalau misalnya mereka intake-nya aja sudah kurang, berarti zat besinya juga akan berkurang seperti itu. Yang kedua itu gangguan absorpsi dari zat besi. Kenapa kok zat besi ini nggak bisa dicerna dalam tubuh atau dalam lambung? Kan zat besi itu dicernanya di dalam lambung dan di dalam usus duodenum dan jejunum ya. Kenapa kok absorpsinya terhambat? Ya bisa karena penyakit-penyakit lambung, misalnya perdarahan pada saluran cerna, kemudian ada keganasan seperti itu. Terus tadi pertanyaannya Kira-kira itu bisa sembuh total? Oke. Jadi bisa sembuh total atau tidaknya itu tergantung penyakit yang mendasari seperti itu. Kalau misalnya sembuh totalnya dari perdarahan, misalnya ada riwayat perdarahan banyak seperti itu, kalau perdarahannya terhenti kan anemianya juga pasti tertanggulangi ya. Maksudnya itu anemianya akan kembali dalam batas normal jika ada transfusi darah dan juga tidak ada perdarahan lagi. Itu kan berarti bisa sembuh. Tetapi ada penyakit yang memang bisa diturunkan atau kronis ya. Misal talasemi. Talasemi itu kan nanti itu sel darah merah, meskipun kita mentransfusi berapapun sel darah merahnya akan tetap lisis terus karena sumsum tulangnya kan seperti itu. Jadinya itu ya tidak bisa sembuh mungkin ya. Tidak bisa sembuh. Nah, kemudian yang penyakit-penyakit kronis lainnya seperti misal keturunan dari penyakit kronis seperti gagal ginjal seperti itu kan juga sangat kronis, sehingga penyakit ginjal sendiri aja butuh cuci darah untuk anemianya. Jadi itu mungkin bisa dikontrol tapi tidak bisa sembuh seperti itu. Baik, luar biasa sahabat RSA. Perbincangan kita sangat menarik. Oleh karena itu sahabat RSA yang ingin bertanya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa di follow Instagram kami di @rs.hashimashari. Kita cek apakah sudah ada pertanyaan masuk dari sahabat RSA. Cukup banyak, Dok. Sekitar 125 ini sepertinya. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa obrolan kita bersama Dr. Alfi itu FYP kalau misalnya. Kalau misalnya orang generasi Z zaman sekarang itu menyampaikannya seperti itu. Baik. Dok, ada pertanyaan pertama. Bisa kita bacakan ya, Dok? Dari Papip D. Selamat sore, Papip D. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Pertanyaannya kami bacakan. Kak, izin bertanya, bagaimana cara mencegah anemia pada remaja melalui pola makan dan gaya hidup? Terus, apakah anemia dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pada remaja, Dokter? Bisa dijawab? Bisa. Baik. Izin menjawab ya, siapa namanya tadi? Papip D. Papip D. Izin menjawab, jadi ingin kita sharing juga. Jadi anemia pada remaja itu gimana cara mencegahnya? Ya, pencegahan anemia itu sebenarnya jadi di Indonesia sendiri itu sebenarnya untuk remaja-remaja itu sudah mulai di screening ya. Jadi waktu saya internship dulu di Puskesmas itu kita ke beberapa SMP, SMA memang dilakukan screening anemia terutama pada remaja putri seperti itu. Kita screening anemia karena apa? Tadi karena prevalensinya paling banyak diderita oleh remaja putri. Karena tadi yang dia pertumbuhannya juga cepat sekali remaja dan juga dia menstruasi di mana dia 3 kali lipat butuh zat besi gitu kan ya. Jadinya itu cara mencegahnya ya tadi pemerintah ini sudah mengadakan tablet tambah darah, pemberian tablet tambah darah terutama pada remaja putri. Jadinya itu setiap sekolah itu memberikan satu tablet tambah darah
itu yang berisi Fe, zat besi dan juga asam folat itu kepada remaja putrinya setiap seminggu sekali melalui UKS. Jadi di UKS itu dikasihin tablet tambah darah untuk remaja-remaja putri ya untuk mencegah itu anemia, karena mereka juga akan beresiko kena anemia waktu pada saat ini ya ibu hamil pada saat hamil gitu kan. Jadinya mulai dari remaja sudah diberikan tablet tambah darah itu seminggu sekali, di mana itu biasanya sekitar 52 minggu kalau nggak salah itu dikasihkan kepada remaja putri itu untuk suplai tablet tambah darah kayak seperti itu. Untuk mencegahnya itu yang pertama sebenarnya harus edukasi gimana sih anemia itu apa dan cara anemia itu apa, dan juga yang paling banyak itu kan karena zat besi yang kurang ya. Anemianya itu karena zat besi yang kurang, itu gimana caranya mengedukasi masyarakat dan juga ke yang lain untuk makan makanan yang mengandung zat besi yang seimbang seperti itu, karena tubuh itu sangat butuh zat besi seperti itu. Kandungan zat besi yang paling banyak seperti yang saya sebutkan tadi itu yang pertama itu ada di hati ayam atau ampela, dia itu dalam 100 gramnya itu mengandung 11 miligram zat besi, jadi itu sangat banyak. Itu padahal kalau daging sapi aja itu Pak Ivan, itu daging sapi merah itu 100 gramnya cuma 3,5 miligram. Kalau ayam malah lebih bagus ya. Hati ampel ayam itu 11 miligram 100 gram. Jadi itu memang paling tinggi sendiri itu hati ampel ayam. Makanya memang sekarang ibu-ibu yang sekarang mungkin sudah edukatif banget ya. Kalau anaknya biasanya yang masih kecil-kecil dibuburkan hati ampel ayam untuk empasinya ya, itu emang karena sangat banyak untuk kandungan zat besinya itu tadi. Kemudian banyak sekali pokoknya makanan-makanan yang mengandung zat besi ya, harusnya banyak seperti daging ayam juga, habis itu daging unggas seperti itu. Terus makanan-makanan yang nabati juga, protein nabati kayak tempe, tahu itu juga mengandung zat besi, tapi ayam memang iya, tapi memang tidak setinggi yang ini protein hewani seperti itu. Apalagi sebenarnya kalau protein nabati itu perlu tambahan vitamin C untuk mengabsorpsi itu semua kayak gitu. Karena mereka yang non hem. Jadi kan ada protein hem dan non hemnya. Itu yang non hem itu yang nabati. Mereka itu membutuhkan vitamin C untuk penyerapannya ke dalam ke dalam lambung seperti itu. Kalau yang hem itu insya Allah bisa diserap sendiri dalam lambung, gitu protein tambahan. Diperbanyak makan hati dan ampela ayam ya. Terus, itu kalau misalnya remaja ya dok. Kalau misalnya usia kita cenut-cenut dok. Ya, betul ya. Itu untuk usia yang masih remaja atau yang masih kecil yang butuh MPASI disiapkan gitu untuk aja. Kalau misalnya udah dewasa sebenarnya anemianya mungkin bukan karena anemia defisiensi besi ya, itu bisa anemia karena penyakit lain, karena memang kalau dia sudah di atas 50 tahun kan mungkin organ-organ kita itu ada yang mengalami beberapa kerusakan ya. Jadinya tuh ya screening aja itu anemianya karena apa. Kalau memang karena defisiensi besi ya sudah, itu memang harus tambahan zat besi atau suplemen zat besi. Tapi kalau misalnya sudah usia di atas 50 itu jarang karena zat besi ya. Saya masih 17 dok. 17 berapa tahun lalu. Baik dok, menyambung pertanyaan yang tadi, apakah itu bisa mempengaruhi dari status emosional? Bisa tentunya, karena kan kalau penderita anemia tadi kan lagi-lagi status emosional itu kan anemia itu kan bisa nyerang ini ya, HB itu nggak bisa mensuplai oksigen, itu nggak juga ke otak kan, juga ke tubuh, ke otot. Jadinya tuh dia jadi nggak bugar, terus dia lemah, terus dia intinya lebih sensitif lah ya, senggol dikit dia marah-marah seperti itu, dia akan mempengaruhi mood seperti itu bisa mungkin. Tapi yang paling mood yang waktu ini paling orang perempuan waktu menstruasi mood swing gitu ya. Sebenarnya kalau mood swing pada orang perempuan yang waktu saat premenstruasi sindrom itu bukan karena dia itu pasti anemia waktu premenstruasi, tapi kan hormonal ya. Kalau lagi perempuan moodnya itu seperti itu. Kalau yang karena anemia mungkin moodnya itu karena ini ya, sensitivitas, karena dia suplai oksigennya yang kurang dalam tubuh seperti itu. Tapi kalau mood yang gara-gara PMS itu insya Allah bukan karena anemia ya, itu karena memang hormonalnya dari perempuan sendiri. Baik, semoga bisa menjawab sahabat Papip D. Jangan lupa untuk tetap stay tune, diajak sahabat, kerabat, saudara diajak gabung. Agar informasi ini bisa tersampaikan terhadap sahabat RSA yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya dok, dari Mita SNTI. Selamat sore sahabat Mita, pertanyaannya mohon izin saya jawab.
saya bacakan. Assalamualaikum dok, mau tanya, saya punya saudara saat akan donor ternyata HB-nya rendah. Padahal sebelumnya tidak merasakan adanya tanda gejala. Apakah anemia bisa muncul tanpa gejala, dokter? Anemia itu tadi apa? Oh tadi donor darah, terus pas waktu di donor ternyata dia anemia sehingga dia nggak bisa donor darah gitu Betul. ya Mbak Minta ya. Jadi sebenarnya anemia itu bisa muncul tanpa gejala ya bisa. Biasanya kadang-kadang orang tidak terprediksi gitu ya, datang cuma keluhannya lemas tapi ternyata HB-nya rendah. Sekali lagi gejala yang sangat tampak itu pada anemia yang sudah derajatnya sudah berat ya, dia itu kurang dari 8 itu baru kayak kerasa dia itu ndredeg, mau pingsan, biasanya sampai pucat dan segala macam. Tapi kalau misalnya anemianya masih derajat ringan sedang itu kadang memang tidak aware karena memang gejalanya tidak tampak ya. Kadang-kadang yang masih tetap bugar aja itu nggak terasa lemas, letih, lesu, lunglai itu nggak terasa 5L-nya itu. Tapi ternyata dia anemia. Pun sebenarnya kalau donor darah itu juga ini Pak Ivan harus kan donor darah itu juga kenapa kok bisa menyebabkan anemia gitu ya? Karena donor darah sendiri itu sebenarnya tidak boleh yang jangkanya itu terlalu jangka pendek itu. Hari ini aku donor darah, bulan ini, bulan depan aku mau donor darah, itu tidak seperti itu ya. Karena sel darah merah itu punya waktu sendiri untuk membuat memproduksi gitu ya, memproduksi jumlah sel darah merah. Kan kita waktu donor darah itu udah keluar darah banyak seperti itu. Nanti sumsum tulang itu akan mengabari ke semua organ tubuh, oh ini nih butuh darah banyak nih kita, karena kita habis keluar banyak, kita harus menghasilkan sel darah merah yang cukup banyak gitu. Nah tapi seperti itu kan meskipun sudah dihasilkan setiap hari, tetapi ketika kita misalnya bulan ini donor, bulan depannya donor lagi, itu sel darah merah ini nggak mencukupi gitu loh, yang diproduksi itu nggak sesuai dengan yang sudah dikeluarkan seperti itu. Jadinya memang kalau direkomendasikan kalau donor darah itu setiap 3 bulan sekali untuk laki-laki, kalau untuk perempuan itu 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan sekali seperti itu. Karena biar biar memberi kesempatan sel darah merah kita ini untuk memproduksi dengan jumlah yang pas yang sudah kita donorkan seperti itu. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sahabat Mita untuk pertanyaannya. Ini sepertinya yang bertanya ini para remaja, dokter. Bener. Iya. Cantik sama cakep-cakep. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Dama Fajita. Selamat sore, sahabat Dama. Mohon izin pertanyaannya saya sampaikan. Apakah dengan mengkonsumsi bayam dapat menambah hemoglobin sel darah merah? Itu fakta atau mitos, dokter? Mewakili pertanyaan dari sahabat remaja ini, dok. Jadi sebenarnya bayam itu kan termasuk yang Fe yang banyak yang digandung oleh nabati ya. Paling banyak itu bisa untuk menambah HB bisa, cuma memang jumlahnya kadar zat besinya tidak setinggi yang dari hewani yang saya sebutkan tadi, yang paling banyak di hati ampela atau di daging sapi yang kedua, terus kemudian daging ayam seperti itu tuh paling banyak kadar kadar zat besinya. Sebenarnya bisa untuk tahu tempe dan juga sayur-sayuran lain itu untuk menambah zat besi itu bisa, tetapi tidak kandungan zat besinya tidak setinggi yang lain, dan biasanya tuh memang dibutuhkan kadar vitamin C juga, tambahan asupan vitamin C untuk mencerna itu semua yang non hem, karena dia termasuk yang kategori non hem seperti itu. Sudah dijawab sudah. Oh ya tadi jadinya bisa untuk menambahkan menambah HB bisa, tapi untuk yang ini ya kategori anemia yang ringan mungkin ya, ringan sedang, karena kalau anemia berat kamu cuma makan bayam aja nggak bisa, pasti itu butuh transfusi darah kayak gitu. Berarti itu fakta ya, dok? Fakta ya. Kemudian adakah nabati lain selain bayam, dok? Itu kedelaian sih biasanya, kacang-kacangan. Oke. Jangan terlalu banyak juga, nanti asam urat. Iya betul. Asam urat biasanya asam urat. Tapi biasanya yang ngerasain nanti kalau yang udah di usia 50 lah ya. Kalau kita yang konsumsi nanti asam urat, kolesterol gitu ya, dok. Ya Allah, pengen membenahi gizinya, dan gizinya nambah penyakit gitu. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan yang bagus, dokter. Dari Ida Wijaya 83. Selamat sore, Kakak Ida. Dok, apakah anemia yang parah bisa berakibat fatal untuk remaja, terutama remaja cewek? Sedangkan kita tahu sebagian besar remaja cewek
paling hobi untuk diet? Terima kasih. Iya, itu maksudnya ini ya, maksudnya komplikasi jangka panjang gimana kok anemia pada remaja tidak ini ya, tidak diobati gitu ya Mbak ya. Jadi kan tadi ya betul sekali memang kebanyakan remaja itu ini berdasarkan penelitian sih saya baca di buku tuh memang kenapa kok anemia itu sekarang banyak terjadi pada remaja itu yang tadi pertama karena jajan kan suka jajan-jajan yang sekarang itu memang kandungan zat besinya juga kurang, terus diet yang terlalu ketat tanpa gizi yang seimbang, nggak tahu nih pokoknya aku nggak makan aja intinya kan. Tapi kan padahal kita masih butuh zat-zat lain nih untuk konsumsi tubuh, bahkan untuk membuat HB aja kita butuh sesuatu intake gitu kan. Nah kalau misalnya itu aja nggak tercukupi, dietnya itu akan bisa membuat anemia betul. Nah anemianya ini pada remaja ini apakah bahaya sampai menimbulkan sesuatu komplikasi? Tentunya semua yang berlebihan atau yang tidak diperbaiki pastinya akan menimbulkan suatu komplikasi ya. Jadi tubuh itu sebenarnya kalau ada sesuatu yang kurang, dia itu akan mengkompensasi. Seperti misalnya jantung kekurangan darah pun dia akan mengkompensasi. Tapi lama kelamaan ini pasti akan capek ya. Lama-lama kok terus-terusan aku nggak diobati nih, kok aku terus-terusan mengkompensasi tubuh ini. Jadi nanti dia itu akan komplikasinya cukup banyak. Kalau misalnya sudah anemia yang sangat berat itu biasanya sampai gagal jantung, sampai henti jantung ya, kalau misalnya jantungnya sudah tidak mau mengkompensasi itu semua. Tapi kalau pada remaja yang biasanya itu terlalu banyak kadar anemia yang misalnya dia rendah terus ya, dia pasti biasanya sering pingsan seperti itu. Sering pingsan kan pasti konsentrasinya menurun, jadinya tuh ngambang-ngambang nanti ke arah kognitif yang kurang, jadi menerima pelajaran juga kurang seperti itu kalau masih remaja. Tapi kalau sudah dewasa itu yang lebih bahaya lagi, yang tadi komplikasinya bisa penyakit jantung, karena mungkin kalau dewasa kan penyakitnya sudah macam-macam, kompleks seperti itu. Jadinya memang harus dari remajanya sendiri itu harus dibenahi dulu dari anemianya. Karena kalian itu akan menyiapkan diri menjadi ibu hamil. Nah ibu hamil ini rentan sekali kena anemia. Orang ibu hamil yang awalnya remajanya nggak kena anemia aja bisa kena anemia gitu loh pada ibu hamilnya waktu saat hamil. Apalagi yang pas remaja udah anemia nggak diperbaikin, terus dia pas hamil tambah anemia. Anemia nanti itu kan macam-macam, takutnya waktu hamil perdarahannya semakin banyak kan, butuh transfusi dan lain-lain, dan itu akan mempengaruhi ke janin juga yang tadi sampai stunting dan lain-lain. Jadi itu kayak udah lingkaran gitu, kalau remajanya nggak dibenerin, ibu hamilnya nanti gimana juga nggak dibenerin, anaknya nanti jadi anemia juga. Anaknya nanti pas anemia nggak dibenerin juga, pas sampai remaja juga anemia lagi, muter gitu terus. Baik, berarti yang beresiko besar itu berarti perempuan ya dok? Perempuan betul, karena itu ya mungkin menstruasinya kita itu kan memang kehilangan zat besi cukup banyak, sehingga kita tuh butuh 3 kali lipatnya dari orang biasa kalau sudah menstruasi untuk penyerapan zat besi. Jadi ya jangan, kalau beberapa pasien di IGD juga kan banyak yang pingsan ya waktu itu, mbak-mbak itu pingsan kenapa ya menstruasi nggak makan gitu, nggak menstruasi nggak makan ya gimana, suplai oksigen ke otak juga kurang dong, dia pasti pingsan. Itu beberapa kali saya nemuin pasien di IGD gitu yang memang nggak makan. Berarti untuk remaja putri makan Karena biar saya nggak masa pingsan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok, cukup bagus saya rasa dari sahabat Ijen Raka. Selamat sore sahabat Ijen. Dok, izin bertanya, kalau setiap hari sudah makan telur dan sayur, apakah masih penting dok konsumsi tablet tambah darah? Terima kasih dok. Tablet tambah darah itu biasanya ini ya digunakannya pada pasien yang memang rawan terjadi anemia. Sekali lagi itu pada perempuan ya, biasanya pada laki-laki waktu saya dulu ke puskesmas yang laki-laki nggak dikasih sih Pak. Gitu ya dok? Iya. Saya juga nggak pernah minum itu. Yang dikasih itu yang perempuan, karena persiapan nanti takutnya waktu udah hamil ya, maksudnya waktu sudah dewasa dia kurang darah, memang disiapkan seperti itu. Kalau untuk laki-laki biasanya tidak diperlukan untuk penambahan tablet tambah darah, asalkan asupan gizinya yang sudah bagus. Sepertinya enggak perlu penambahan tablet tambah darah. Sekali lagi monggo nanti dicekkan dulu ke lab, HB-nya jenengan berapa, nanti konsultasi ke dokter. Dok, saya butuh tablet tambah darah nggak ya kalau seperti itu. Tapi kan jarang sekali untuk prevalensi laki-laki. Toh laki-laki juga HB normalnya lebih tinggi daripada perempuan. HB normal laki-laki itu 13 ya, 13, perempuan 12 ya gitu. Jadi jarang sekali sih laki-laki itu untuk yang kena anemia. Tapi lagi-lagi jenis anemianya ya, kalau anemianya yang mungkin kena perdarahan bisa laki-laki juga kena, penyakit lain bisa kena, tapi untuk defisiensi besi sendiri yang di remaja laki-laki jarang. Baik, luar biasa untuk pertanyaan sangat luar biasa, jawabannya juga sangat luar biasa.
mengingatkan kembali untuk sahabat RSAA bahwa Rumah Sakit Hasyim Asyari ada yang namanya Polimedical Check-up setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Kalaupun sahabat remaja yang merasa ada gejala tanda-tanda anemia, bisa saja datang ke Rumah Sakit Hasyim Asyari, bisa melalui Polimedical Check-up ataupun datang langsung ke IGD. Kami buka 24 jam. Kami juga menerima pembiayaan pasien umum, BPJS, jasa harja, domino apa, asuransi, dan asuransi lainnya. Gitu ya, Dok. Dan istimewanya di Rumah Sakit Hasyim Asyari itu kami punya tongkrongan yang sangat sangat estetik begitu, yang belum tentu dimiliki oleh rumah sakit lain. Kami ada yang kami sebut RSAA Point. Di situ memang tempat nongkrong, tempat jajan, mungkin sekedar wifi-an boleh. Karena memang kami berupaya untuk ramah terhadap remaja, Dok. Sambil makan kopi, nongki di situ. Nongkrong di kafe sudah biasa, nongkrong di rumah sakit itu luar biasa. Hanya ada di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Dan kami juga ada yang namanya polipsikolog klinis. Barangkali sahabat RSAA yang punya kecemasan berlebih bisa langsung ke Rumah Sakit Hasyim Asyari. Bisa kontak kami di hotline di 08222 434438. Cukup lengkap karena kami ada untuk sahabat RSAA gitu. Apakah ada pertanyaan masuk? Ini pertanyaan masuk cukup terus ya, Dok. Lumayan ini. Sahabat RSAA memang sangat produktif begitu, terutama pada remajanya. Ini pertanyaan dari sahabat Mayang.ca. Ini pertanyaan mewakili sahabat dan era-era sekarang sepertinya. Halo Dok Alfi dan Kak Ivan, apa kabar? Baik. Apakah ada pengaruh junk food pada anemia? Karena rata-rata remaja sekarang suka junk food. Tidak hanya remaja, saya pun juga suka. Bisa ditanggapi, Dokter? Iya, Mbak Mayang. Kakak Mayang. Kakak Mayang, iya. Jadi pengaruh junk food ke anemia itu sebenarnya bisa enggak ya, karena junk food sendiri itu tadi anemia itu harus tahu lagi penyebabnya apa. Seperti yang saya sudah katakan, saya bosan ya sebelumnya ini, karena zat besi yang penting tuh zat besinya tercukupi. Kalau junk foodnya itu gimana? Junk food yang model apa? Kalau misalnya junk foodnya penuh dengan zat besi, misal kayak di situ sebelah kayak ada anti amel, ada dagingnya, masih ada zat besinya mungkin ya, tapi mungkin nanti timbul masalah baru, misal pedes ya, nanti lambungnya akhirnya yang kena. Atau kalau junk food lainnya misal McD ya kan, dari apa itu kan memang ada dagingnya ya, tapi kan memang kalau junk food sendiri itu bukan anemianya nanti yang kena, tapi malah penyakit-penyakit lain, karena kan itu banyak juga lemaknya dan lain-lain. Kalau untuk junk food sendiri langsung ke arah anemianya sih, asalkan ada zat besinya sebenarnya masih bisa tersuplai dari makanan-makanan tersebut, tapi mungkin nanti akan menimbulkan penyakit baru seperti itu. Baik. Gitu. Lebih enak memang masak sendiri, sahabat. Iya, dengan bahan-bahan pilihan. Buat sebelah sendiri dikasih hati ayam sama ampela ayam gitu yang banyak. Baik, karena memang mungkin junk food itu ya meskipun ada daging, Dok, kita juga terkadang menyampingkan bahan pengawetnya, kemudian Cara untuk memasaknya, pengolahannya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya daging-daging yang sifatnya dibakar juga akan mengarah ke karsinogenik ya, bahan-bahan ke karsinogenik pemicu seperti kanker. itu, betul gitu. Ya, Jadinya memang amannya dibuat sendiri ya gitu. Untuk saat ini enak ya, untuk masa depan, untuk kedepannya belum kerasa kayak gitu memang. Jadi kalau sebenarnya junk food ke arah ini saya makan junk food bisa anemia, enggak langsung gitu efeknya, tapi pokoknya misalnya dalam junk foodnya sendiri memang tersedia zat besi yang mumpuni, ya mungkin nggak akan terjadi anemia, tapi mungkin bisa menjadikan penyakit lain seperti tadi itu yang kolesterol yang akan tinggi, kemudian misal kalau yang pedes-pedes ya junk food itu bisa kena lambungnya dan lain, itu nanti akan bisa timbul masalah baru di kemudian harinya, bukan anemia tapi masalah baru gitu. Oke. Ada lagi Dok, mewakili pertanyaan dari sahabat remaja yang ada di rumah, dari sahabat Mia Arya 03. Selamat sore Kakak Mia, terima kasih telah stay tune di program RSAA Menyapa. Mulai umur berapa remaja, terutama pada wanita,
bisa mulai konsumsi obat tablet tambah darah? Kalau umur berapanya bagusnya dikasih obat tablet tambah darah itu menurut Kemenkes itu sekitar usia 12 sampai 18 tahun yang tadi yang saya sebutkan itu memang sudah ada di programnya dari pemerintah ya untuk program tablet tambah darah itu gunanya karena apa ya di remaja-remaja di situ kan memang butuh 3 kali lipat zat besi. Tablet tambah darah kan isinya zat besi ya, Fe sama si asam folat. Jadinya memang selain dari intake asupan gizi yang bagus, dia juga butuh usaha tablet tambah darah di usia 12 sampai 18 tahun kalau menurutnya Kemenkes seperti itu karena itu memang masa-masa produktifnya remaja dan juga masih remaja-remaja yang pertama kali menstruasi seperti itu kan di usia produktif yang usia 12 sampai 18 tahun itu memang dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah seminggu sekali 1 tablet aja kayak gitu kalau dari pemerintah sih gitu programnya. Perlu minum berapa kali sih dok kalau misalnya tablet tambah darah dok? Seminggu sekali selama 52 minggu kalau dari itu. Itu memang program pemerintah. Iya, program pemerintah untuk menanggulangi anemia pada remaja karena memang anemia pada remaja kan nanti yang itu tadi bisa nyebabin ibu hamilnya juga anemia itu. Jadinya dimulai dari remaja dulu nih tak siapin biar nggak jadi anemia waktu hamilnya mereka gitu. Jadi dikasih tablet tambah darah itu. Nah, kalau beli sendiri boleh? Boleh. Tapi lebih baik dikonsulkan ke dokter ya kalau mau kayak gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari sahabat Total Indonesia Ref. Sepertinya nggak asing. Selamat sore, sahabat Total Indonesia Ref. Kalau begadang, ini pekerjaan saya ini. Kalau begadang, apakah juga bisa menyebabkan anemia, dokter? Terima kasih dok atas pertanyaannya. Terima kasih Dokter Nesya untuk pertanyaannya. Mungkin kita juga ini ya sering begadang juga ya kita Pak Ivan ya. Dokter Nesya juga sering begadang untuk sepertinya. Iya, untuk karena jaga malam seperti itu. Sebenarnya untuk begadang sendiri ke arah anemia itu ya mungkin kelelahannya itu ya, kelelahan karena kan begadang itu kan irama sirkadian tubuh itu tidak sesuai dengan normalnya ya. Kayak normalnya misalnya kita jam 9 harusnya tidur, terus harus tidur itu yang normal 8 jam tapi kita tidak sesuai gitu. Jadi sirkadian tubuh itu juga kaget gitu loh dengan pola yang kita jalankan ini. Sehingga kalau menyebabkan anemianya sih enggak ya, tapi mungkin bisa anemia tapi anemia yang masih ringan sampai sedang ya. Karena kalau tapi ini dok kalau misalnya asupan makanan yang jenengan gizi kita juga tercukupi insya Allah nggak terjadi anemia meskipun kita begadang ya. Setahu saya gitu ya dok. Dokter Nesya. Ini hanya ingin sekedar ngobrol melalui program RSA Menyapa. Memang RSA Menyapa ini suatu program yang interaktif dan dok, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Dari kakak Alshafa.Sabrina, mohon izin kami bacakan. Di sini beberapa kasus remaja, sepertinya ini aktivis remaja nih dok. Beberapa kasus. Di sini beberapa kasus yang remaja anemia, gimana ini? Di sini beberapa kasus yang remaja anemia karena kebiasaan tiap hari minum es teh. Itu benar nggak dok berpengaruh? Oke. Bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi mitos-mitos dalam masyarakat tuh memang ada betul ada enggaknya gitu ya. Tapi yang ini saya setuju. Karena apa? Karena teh atau kopi sendiri itu kan mengandung tanin ya. Mbak siapa namanya? Sampai nanti pertanyaannya Pak. Alshafa. Oh Mbak Alshafa. Jadi gini Mbak. Jadi untuk teh itu bisa menyebabkan anemia apa enggak gitu Pak? Jadi gini mekanismenya. Kenapa kok teh itu bisa menyebabkan anemia? Sebenarnya enggak secara langsung menyebabkan anemia, tetapi ada melalui beberapa proses ya. Di mana teh sendiri itu mengandung yang namanya tanin. Tanin sendiri ini dia itu akan mengikat dari zat besi. Nah, ketika zat besinya aja diikat oleh si tanin, zat besi ini tidak akan diabsorpsi dengan baik oleh lambung dan jejunum usus kita. Sehingga ya percuma aja kamu makan makanan zat besi banyak tapi minumnya akhirnya es teh ya percuma, itu mubazir aja kayak gitu. Mubazir makanan-makanan yang kamu makan banyak tadi zat gizi. Aku udah makan ati ampela, aku udah makan daging tapi minumnya
teh, yaitu tadi karena dia itu si taninnya sendiri dia itu akan mengikat zat besi sehingga zat besi ini nggak mudah diserap oleh usus sama lambung kita, jadi mubazir jadinya makan makanan yang kita konsumsi. Itu kenapa jadinya remaja ya kayak aku udah konsumsi tablet tambah darah, terus habis itu udah makan makanan banyak juga zat besi, kok tetap anemia misalnya, kok tetap anemia, yaitu karena komposisi dari tanin di teh atau kopi ya, biasanya juga ada di kopi itu yang menyebabkan zat besinya tidak terabsorpsi dengan bagus. Berarti beliau ini sifat